Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wanadisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan membahas tips dan informasi seputar hewan ternak Laskar Ngarit. Saya menuruti permintaan Laskar Ngarit yang meminta menghadirkan Mbak Mega lagi, yang menemani saya hari ini dalam acara apa Mbak Mega? Ngopi. Ngobrolin sapi. Mantap. Jadi di video saya sebelumnya saya ditemani Mbak Mega di kandang. Hari ini kita acaranya acara ngobrol-ngobrol ringan seputar sapi. Jadi hari ini Laskar Ngarit ada 5 pertanyaan yang sudah dirangkum oleh Mbak Mega. Saya perkenalkan dulu, Mbak Mega ini adalah mahasiswa koasistensi. Ya, jadi sedikit lagi beliau akan menjadi dokter hewan sama seperti saya. Berapa bulan? 3 bulan apa 2 bulan? 2-3 bulan. 2-3 bulan lagi, insya Allah dilamar. Waduh, dilamar apa pelantikan? Pelantikan. Pelantikan dulu apa dilamar dulu? Pelantikan. Oh, pelantikan dulu Laskar Ngarit. Siap. Jadi Laskar Ngarit, hari ini kita berdua akan ngobrol-ngobrol seputar sapi, tetap dalam konsep menjawab pertanyaan dari Laskar Ngarit semua. Saya sapa dulu. Sugeng Sonten Mbak Mega. Selamat sore dokter. Masya Allah, mungkin teman-teman yang rindu frekuensi, ya toh, nada, intonasi, penekanan dari Mbak Mega hari ini bisa kita apa istilahnya ya? Bisa kita hadirkan. Siap Mbak Mega, monggo. Langsung saja bisa ditanyakan ke Laskar Ngarit pertanyaan-pertanyaannya. Per pertanyaan nggak apa-apa? Ya. Yang pertama, ada pertanyaan dari Sohin Wicaksono dokter. Mau tanya dok, bagaimana ciri-ciri sapi bunting untuk sapi bunting pemula? Berarti mungkin yang dimaksud bunting pemula ini bunting muda ya mungkin ya. Bunting muda. Jadi siap Mbak Mega, dari Mas Sohin Wicaksono, bagaimana dok cara mengetahui kebuntingan ya untuk sapi bunting pemula, artinya bunting muda. Jadi Mbak Mega ya, kita tahu sebelum bunting itu seekor sapi harus kawin terlebih dahulu. Kawin pada sapi harus dilakukan pada fase estrus. Oke? Untuk bisa masuk ke fase estrus, maka melibatkan beberapa hormon. GnRH, LH, FSH, estrogen. Ya toh? Jadi begitu estrogen ini tinggi, maka sapi akan memunculkan gejala birahi yang agak kenceng. Jangan malu-malu ya, Laskar Ngarit kalau birahi kan nggak kedengaran. Jadi estrogen itu akan mengontrol munculnya gejala birahi pada sapi dengan ciri-ciri abang, abuh, anget ya. Celingkrak-celingkrik ya, naik-naik, ekornya jentar-jentar, keluar lendir bening banget ya. Terus begitu vulvanya dibuka dia merah banget, nafsu makan kadang naik turun Mbak Mega, terus kadang nyundal-nyundul ya, nyundal-nyundul suket atau pakan. Itu adalah ciri-ciri sapi birahi yang dikontrol oleh hormon estrogen. Nah, begitu petani ini mampu mendeteksi, wah sapiku birahi, beliau mengontak inseminator. Lalu inseminator datang dan dilakukan inseminasi buatan atau IB jebret. Begitu terjadi konsepsi, spermanya masuk dalam masa hidup sperma. Mbak Mega tahu hidup sperma berapa jam dalam uterus? 24 jam ya, 18 sampai 24 jam. Lalu ini si sperma ini akan menunggu si ovum dilepaskan. Bila Laskar Ngarit si ovum ini dilepaskan, pada saat si sperma ini masih hidup, maka jadilah konsepsi. Oke, Laskar Ngarit, maka disarankan kawin itu tidak boleh terlalu maju. Kalau kawinnya terlalu maju, spermanya ini sudah masuk, masa hidupnya ini dia udah nunggu 24 jam, ovumnya nggak dilepaskan, maka dia is dead duluan. Begitu ovum ini dilepaskan, nggak ketemu siapa-siapa, sehingga tidak terjadi kebuntingan. Oke, Laskar Ngarit, begitu terjadi kebuntingan, maka tubuh akan menangkap dan yang muncul di situ adalah hormon progesteron.
Hormon progesteron ini mengontrol, melindungi, menjaga kebuntingan sapi. Sehingga Laskar Ngarit 95% sapi yang bunting, sapi yang kadar progesteronnya ini tinggi, dia tidak akan birahi lagi. Tetapi 5-10% sapi bunting itu masih tetap birahi, tapi hanya 5-10%. Kenapa? Karena dalam menjaga kebuntingan juga dibutuhkan sedikit estrogen. Tapi kalau kadar hormon estrogennya ini terlalu tinggi, maka akan memunculkan gejala birahi meskipun si induk itu sebenarnya sedang bunting. Laskar Ngarit. Jadi bila tanyanya bagaimana ciri-ciri sapi bunting pemula, 95% sapi bunting itu tidak birahi. Jika setelah di IB, BCS sapinya jenengan bagus kok tidak birahi lagi dalam rentang waktu 18-21 hari, maka sapinya jenengan berarti bunting. Sapi bunting pasti tidak birahi kecuali 5-10% yang masih ada kadar estrogen. Seperti itu. Itu ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri fisik ya semakin kalem, tidak birahi, lalu dia insting keibuannya muncul, dan progesteron, hormon kebuntingan ini membuat tubuhnya si sapi ini klemis secara rambut. Jadi ketok gilap, ketok ayu mungkin kalau bagi sapi jantan. Siap itu Mbak Mega. Semoga Mas Sohin Wicaksono mampu menangkap. Oke, monggo dilanjutkan. Untuk pertanyaan kedua dari Ahmad Koirudin. Dok, sapi limusin dan simental apakah ada bedanya terkait jarak birahi? Apa sama saja? Siap, Laskar Ngarit. Jadi dari Mas Ahmad Koirudin, apakah sapi simental dan limusin memiliki jarak yang berbeda birahinya ya? Jadi Laskar Ngarit, ini poinnya ada dua. Yang pertama saya akan menjelaskan siklus birahi, tentang birahinya. Yang kedua saya akan menjelaskan kemungkinan munculnya apa istilahnya, kesulitan birahi pada ras murni sapi-sapi tertentu, Mbak Mega. Oke, siap Laskar Ngarit. Mas Ahmad Koirudin, jadi apakah jarak birahinya sapi limusin dan simental itu berbeda? Kurang lebih sama. Jadi memang sapi limusin dan sapi simental itu adalah sapi yang sudah puluhan tahun dikembangkan. Mereka berdua berasal dari Swiss dan dari Prancis ya. Pengembangannya selama ini di Indonesia melalui inseminasi buatan. Jadi kalau Laskar Ngarit perlu ketahui ada 3 mekanisme perkawinan atau apa ya, bukan perkawinan sih, karena kawin alam itu bisa, inseminasi buatan. Yang ketiga adalah transfer embrio. Jadi ketika kawin alam ya sapi dengan sapi kawin, itu yang pertama. Yang kedua, inseminasi buatan adalah sapi betina yang birahi disuntik straw dari beberapa jenis sapi atau sapi ras-ras tertentu Laskar Ngarit yang itu melalui mekanisme inseminasi buatan. Sedangkan transfer embrio itu sudah jadi embrio, jadi F0. Jadi ras murni limusin, simental, Belgian Blue yang memang ini induknya sama-sama murni ya. Jadi ya simental, embrionya simental dimasukkan atau ditanam di uterusnya sapi betina. Itu intermezzo aja. Jadi ada 3 mekanisme ya yang ada di Indonesia yang lazim. Kawin alam ya memang sudah sangat tradisional. Yang kedua inseminasi buatan sudah puluhan tahun, dan yang baru dikembangkan adalah transfer embrio. Jadi transfer embrio itu ya embrio yang dikembangkan, embrio sapi lain yang dikembangkan di sapi induk Laskar Ngarit. Nah, terkait dengan jarak birahi itu sama saja. Rata-rata Mbak Mega 18 sampai 21 hari, sampai 22 hari sekali. Range-nya yaitu pre-estrus 1 sampai dengan 3 hari, estrus 18 sampai 24 jam, med estrus 3 sampai dengan 5 hari, di estrus 11 sampai dengan 15 hari. Bila ditambah semuanya ketemu 18 sampai 22 hari. Jadi Laskar Ngarit, sapi limusin dan simental kurang lebih sama. Yang membedakan adalah semakin murni ras simental, semakin murni ras limusin,
ya, semakin kuat rasnya, kebutuhan akan pakan, sensitivitas akan nutrisi itu jauh lebih peka daripada sapi lokal. Jadi kalau sapi lokal BCS 2,5 bisa birahi normal, sapi ras Simmental dan Limousin yang murni dengan BCS 2,5 bisa tidak birahi, Mbak Mega. Siap, Mas Ahmad Koirudin, semoga berkenan. Monggo dilanjut. Pertanyaan ketiga dari Fajar JR Farm. Assalamualaikum Pak Dokter. Hadir salam ternak dari Salatiga, sukses sehat selalu Pak Dokter sekeluarga. Maaf Pak Dokter, mau tanya, bagaimana cara menguatkan kandungan untuk sapi bunting muda dan bunting tua? Sekian, terima kasih. Sehat selalu Pak Dokter sekeluarga. Siap, terima kasih. Tuh banget pertanyaannya ya. Iya, Tuh kereta Mutiara Timur lah sekarang hadir. Jadi Fajar CR Farm dari Salatiga, terima kasih, doa terbaik buat jenengan sekeluarga ya, semoga sehat selalu. Bagaimana cara memperkuat kebuntingan sapi bunting muda dan bunting tua? Kurang lebih sama lah sekarang hadir. Jadi intinya sapi tidak boleh heat stress ya, tidak boleh terlalu panas. Sapi bunting itu tidak boleh kepanasan. Oke, yang kedua jangan sampai apa istilahnya, kepleset, kecelakaan. Oke, yang ketiga hindari racunnya jamur. Apa racunnya jamur? Aflatoksin, ya, jangan sampai masuk, ya. Ini untuk mencegah terjadinya keguguran, ya. Kalau untuk memperkuat, sekarang ada bisa rutin memberikan vitamin B kompleks atau mineral premix TMC, San B atau Zoetis, Kal B juga bisa. Jadi pemberian multivitamin, pemberian mineral itu bisa memperkuat kebuntingan. Dengan langkah jaga kebersihan, jangan kepanasan, jangan ditransportasi terlalu panas dan terlalu jauh, jangan terpleset dan jangan sampai keracunan yang banyak mengandung alkaloid, banyak mengandung aflatoksin, karena itu bisa menyebabkan kematian embrio. Lah sekarang hari Fajar CR Farm, semoga berkenan jawabannya. Siap, monggo dilanjut lagi. Pertanyaan keempat dari Alvin Ansyah. Dok, kalau sapi indukan sudah melahirkan sebanyak 5 kali, bagus tidak dok kalau dipelihara lama? Dari Mas Alvin Ansyah bertanya, kalau sapi sudah beranak 5 kali, bisa nggak atau bagus nggak kalau dipelihara untuk jangka panjang? Mas Alvin, kita tahu berdasarkan undang-undang, bila saya tidak salah, dikatakan sapi usia produktif itu di bawah usia 9 tahun apa 7 tahun ya? Kalau salah saya mau dikoreksi. Jadi ketika sapinya jenengan ini sudah beranak 5 kali, dengan asumsi dia beranak pertama kali itu umur 2 tahun, maka sapinya jenengan sudah usianya 7 tahun. Andaikan sapi disarankan boleh diafkir itu di usia 9 tahun, maka sapinya jenengan masih punya kapasitas 2 kali lagi atau punya anak 7 kali, Mbak. Jadi nanti silakan dibaca di undang-undang atau peraturan pemerintah bahwa di usia berapakah sapi betina boleh dipotong. Ya, itu. Jadi rumusnya, bila jatahnya itu 7 kali dan sapinya jenengan itu sudah beranak 5 kali, maka masih punya jatah melahirkan 2 kali. Jadi apakah bisa dipelihara dalam jangka waktu yang lama? Sebenarnya tergantung juga, karena saya punya pasien yang bisa melahirkan sampai 11 kali. Jadi 11 kali itu dia berarti ketemu beberapa periode presiden, ganti presiden ya, luar biasa. Ada juga yang sampai 14 kali, ada juga. Tetapi bila melihat kelayakan, disarankan 9 tahun sudah diafkir, Mbak. Monggo dilanjut, Mas Alvin, semoga berkenan jawabannya. Pertanyaan yang kelima dari Fajar Nugroho. Mohon solusinya agar tidak terjadi kesulitan saat melahirkan pada sapi tembean, dokter. Siap, Mas Fajar Nugroho, solusi agar tidak terjadi kesulitan melahirkan pada sapi tembean. Yang pertama, menunda kawin. Artinya bila kita tahu sapi kita ini pinggulnya masih kecil, secara fisik dia masih kelihatan singset kecil gitu ya, tapi dia birahi, langkah pertama adalah menunda kawin. Menunda sampai kapan? Ya sampai paling tidak usia 18 bulan.
Bahkan disarankan juga 24 bulan atau alias 2 tahun ya, menunda kawin. Artinya menunggu sampai induk ini atau tembian ini rodok mekar badannya ya. Itu. Yang kedua, Laskar Ngarit bisa menggunakan kawin alam. Kawin alam pun tidak menjamin anaknya kecil. Jadi kawin alam pun harus melihat pejantan, jangan memilih yang terlalu gede. Karena kemarin Fadli kita malam, saya sapa dulu Mas kameramen ya, Mas Fadli selalu setia menemani Mbak Mega dan saya. Oke ya. Jadi ketika kemarin malam kita itu ada pasien Mbak Mega dan Mas Fadli ya. Sapi tembean, BCS-nya di bawah 2,5, anaknya besar dan tidak keluar. Tarik ya, sudah ditoto, Laskar Ngarit ditarik sampai berenam, sampai talinya ini putus kainnya. Akhirnya begitu orang-orang merasakan memang ini nggak bisa keluar karena pinggul sempit, memutuskan untuk menyerah. Jadi yang pertama adalah menunda kawin sampai secara fisik agak lebih mekar ya. Yang kedua mengupayakan kawin alam supaya tidak terlalu besar ya. Yang ketiga, seandainya kebelet pengen inseminasi buatan, jenengan bisa pakai sapi yang bobotnya jangan di atas 1 ton dulu. Nyari yang 500-600 kilo saja dulu ya, jadi bisa pakai ungul atau Brahman yang beratnya nggak terlalu besar itu. Lalu yang keempat, supaya tidak kesulitan melahirkan, makannya jangan di full. Bukan berarti kita pelit, tetapi kita menjaga. Bukan berarti harus sedikit, tetapi pokoknya tidak boleh obesitas. Jadi BCS dijaga maksimal 3. Setidaknya itu ya, ditunda kawin sampai mateng, lalu diupayakan kawin alam, atau kawin alam pun nyari pejantan yang tidak terlalu besar ya. Lalu seandainya makso pengen IB, nyari pejantan lokal, atau seandainya sapi ras tetapi kalau bisa yang kelas 2, yang 800-700 kilo tidak apa-apa ya. Lalu yang keempat adalah menjaga pakan, jangan sampai terlalu gendut si induk ini tadi, Mbak Mega. Mungkin Mbak Mega ada yang ingin ditanyakan secara pribadi atau ada yang ingin ditambahkan terkait yang saya jelaskan tadi? Tidak, dokter. Jangan lupa Mbak Mega sebelum kita tutup disapa dulu Laskar Ngarit Bras. Masya Allah, mungkin bras-brasnya itu yang dikangenin ya sama Laskar Ngarit Indonesia. Oke, Laskar Ngarit, terima kasih. Alhamdulillah Mbak Mega, matur nuwun ya, sudah menemani kami dalam acara ngobrolin sapi ya. Biasanya mohon maaf kalau berisik Laskar Ngarit karena kita take-nya ini sore hari, masih ada orang nyapu-nyapu di sana, masih ada kucing meong-meong ya toh, masih ada motor ngebut-ngebut ya. Kahanan, semua karena kahanan Laskar Ngarit. Please like, subscribe, komen, dan bila Anda melihat ada manfaat dari video ini, jangan lupa bantu share di WA maupun di Facebook. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Bras, semangat.